Saya Anissa G201-22007. Kali ini kita dalam tugas mata kuliah kombinatorika dengan dosen pengampu Ibu Trisha Magdalena Adelhejen Nuafiani Emat. Kita akan memaparkan tentang materi kaidah dasar menghitung, di mana terdiri dari kaidah penjumlahan dan juga kaidah perkalian. Juga ada perluasan tentang kaidah dasar menghitung itu sendiri, dilanjutkan dengan prinsip inklusi dan juga eksklusi. Baik, saya lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu kaidah dasar menghitung. Di mana di sini, di dalam kaidah penjumlahan atau rule of sum, misalkan ada N1 cara melakukan suatu kegiatan atau peristiwa satu, kemudian ada N2 cara melakukan kegiatan N2 sampai NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut itu saling lepas, tidak dapat dilakukan bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan tersebut adalah dengan menjumlahkan masing-masing banyak cara tersebut, sehingga kita dapat mendapatkan kemungkinan banyak cara untuk melakukan kegiatan di atas. Di sini, kapan sih kita menggunakan kaidah penjumlahan ini, di mana aturan penjumlahan atau rule of sum ini kita gunakan ketika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu kali dilakukan. Misalnya, kita dapat lihat pada soal berikut, di mana penerapannya jika jabatan Ketua Himatika dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 2022 atau 2023, dan di mana jika terdapat 40 orang mahasiswa angkatan 2022 dan juga 56 orang mahasiswa angkatan 2023, maka berapa banyak cara memilih Ketua Himatika? Pembahasannya di mana jabatan Ketua Himatika itu sendiri dapat diemban oleh hanya satu mahasiswa saja. Jadi dengan kaidah penjumlahan, banyak cara memilih Ketua Himpunan Matematika, yaitu kita dengan menjumlahkan banyaknya orang yang tadi sudah kita ketahui, yaitu 40 ditambah dengan 56. Jadi ada 96 cara memilih Ketua Umum Himatika. Kemudian selanjutnya, dalam contoh ini, Sabrina hendak mendengarkan lagu, di mana lagu tersebut terdiri dari 5 lagu genre pop, kemudian ada 4 lagu genre rock, kemudian ada 2 lagu genre dangdut. Berapa banyak cara ia memilih salah satu lagu yang akan didengar? Karena dalam satu kali pemutaran lagu itu hanya dapat mendengarkan satu lagu, maka kita menggunakan kaidah penjumlahan. Jadi dengan kaidah penjumlahan tersebut, banyak cara Sabrina memilih lagu yang akan diputar, yaitu dengan menjumlahkan semua banyak lagu tadi. 5 ditambah 4 ditambah 2 menghasilkan 11 cara. Kemudian kita lanjut kaidah perkalian. Ketika melakukan kaidah perkalian, kita harus memisalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, kemudian ada N2 cara melakukan kegiatan 2, dan kemudian akan sampai dengan NK cara untuk melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan, itu seperti kombinasi. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan ialah dengan mengalihkan semua cara-cara dari N1 sampai dengan NK. Kapan digunakan aturan perkalian ini? Ketika ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap. Misalnya, ketika menggunakan pakaian, kita itu memiliki banyak kombinasi yang dapat kita gabungkan, dari penggunaan celana, kemudian pakaian, kemudian dari jenis sendal, itu semua yang dapat kita kombinasikan secara bersamaan. Jadi kita tidak hanya memakai satu item saja, tapi kita menggabungkan semua item tersebut. Jadi contohnya seperti dapat kita lihat, di mana di sini ibu menyiapkan menu buka puasa yang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan juga minuman. Kemudian Rara akan memilih variasi dari menu di atas masing-masing satu macam untuk berbuka. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, dan 2 macam minuman, berapakah banyak menu buka puasa yang dapat dipilih oleh Rara? Pembahasannya, dengan kaidah perkalian dapat dihitung banyak menu yang dapat dipilih ialah dengan mengalihkan semua jumlahan dari banyaknya sayur, banyaknya lauk, dan juga banyaknya minuman. Kemudian Rara akan memilih variasi dari menu tersebut
dari 120 kemungkinan menu yang dapat dia pilih. Jadi banyaknya menu buka puasa yang dapat Rara pilih adalah sebanyak 120 kombinasi menu. Dia dapat memilih mencampurkan variasi dari sayur, lauk, dan buah, serta juga minuman. Kemudian untuk bagian yang kedua yaitu perluasan dari kaidah dasar menghitung itu sendiri, di mana jika N buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, dan juga sampai dengan Pn hasil percobaan, mungkin terjadi di mana setiap P1, PI ini, di mana I-nya ini tadi dari 1 sampai N, tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi, di mana di sini untuk kaidah perkalian, kita kalikan P1 dikalikan dengan P2 sampai kita kalikan dengan Pn. Kemudian untuk kaidah penjumlahan kita jumlahkan P1 ditambah P2 sampai dengan dijumlahkan dengan Pn. Kemudian misalkan di sini Ng akan membuat PIN untuk membuka kunci layar handphonenya yang terdiri dari 4 sampai 6 digit angka. Untuk membuat keamanan kunci layar handphonenya semakin kuat, maka Ng memutuskan untuk membuat sandi dari angka yang berbeda tanpa melakukan perulangan. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan cara Ng membuat PIN tersebut? Pembahasan di sini dengan menggunakan perluasan kaidah penjumlahan dapat dihitung bahwa banyaknya kombinasi PIN-nya. Kita pertama menggunakan di setiap percobaan kita menggunakan kaidah perkalian dulu, di mana untuk situasi pada saat PIN-nya terdiri dari 4 digit, maka itu kita memiliki 0 sampai 9 angka yang berjumlah 10 angka, kita kalikan dengan 9, kita kalikan dengan 8, kita kalikan dengan 7 menghasilkan 5040. Kemudian untuk P2 atau situasi yang kedua saat PIN-nya itu terdiri dari 5 digit saja, maka kita mengalihkan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dan dikalikan 6 menghasilkan 30.240 cara. Kemudian untuk P3, kejadian di mana PIN-nya itu terdiri dari 6 angka, yaitu kita dapat melakukan kaidah perkalian 10 dikali 9 dikali 8 dikalikan 7 dikalikan 6 juga dikalikan 5 menghasilkan 151.200 cara. Kemudian total banyaknya kemungkinan itu kita tinggal menjumlahkan P1 ditambah P2 dan ditambah P3 menghasilkan 186.480 cara. Jadi, banyaknya kemungkinan PIN yang dapat dibuat Ng adalah 186.480 PIN berbeda. Kemudian kita lanjut pada materi yang ketiga yaitu prinsip inklusi dan juga eksklusi, di mana kita misalkan ada AI adalah himpunan di mana AI ini I-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan N, dan juga kita ada memiliki kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan AI, di mana di situ kita dapat membuat kombinasi ketika N sama dengan 2, kita substitusikan di bentuk umum prinsip inklusi dan juga eksklusi di atas, kita dapatkan ketika kita menggabungkan kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A plus B, kemudian dikurangi dengan kardinalitas dari A diiriskan dengan B. Kemudian untuk N saat N sama dengan 3, artinya jumlah himpunannya ada 3, kita dapat lihat di sini bahwa ada himpunan A, B, dan juga C. Dengan menggunakan prinsip inklusi dan juga eksklusi, maka didapatkan rumus seperti ini. N ini dapat berjalan ketika jumlah himpunannya itu akan sampai banyak. Kita tinggal substitusi ke dalam rumus bentuk umum di atas, maka kita akan dapatkan rumus prinsip inklusi dan juga eksklusinya. Contoh penerapannya di sini, di Prodi Matematika terdapat 134 mahasiswa angkatan 2022 dan juga 2023. Dari dua angkatan mahasiswa tersebut, 87 diantaranya mengambil mata kuliah teori graf, kemudian 73 mengambil mata kuliah data mining, dan 29 mengambil mata kuliah teori graf dan juga data mining. Berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil sebuah mata kuliah baik teori graf maupun data mining? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Misalkan, himpunan A kita deklarasikan sebagai himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori graf. Kemudian himpunan B ialah mahasiswa yang mengambil mata kuliah data mining. Maka jumlah
S, di mana situ melambangkan kardinalitas dari himpunan S sendiri, di mana keseluruhannya adalah 134 mahasiswa. Kemudian banyak dari himpunan A itu ada 87 mahasiswa, kemudian banyak dari himpunan B itu ada 73, dan banyak dari A diiriskan dengan B itu 29. Banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori graf atau data mining adalah gabungan dari banyaknya A dan A gabung B, kemudian kita cari dengan prinsip inklusi dan juga eksklusi, kita dapatkan 131 mahasiswa. 131 mahasiswa ini yang mengambil data mining dan juga teori graf. Jadi banyaknya mahasiswa yang tidak mengambil itu, kita akan mengurangi dengan kardinalitas dari himpunan S dikurangi dengan kardinalitas A gabung B, 134 dikurangi dengan 131, maka banyaknya siswa yang tidak mengambil kedua MK tersebut atau salah satunya, jadi tidak mengambil teori graf maupun tidak mengambil mata kuliah data mining adalah sebanyak 3 orang mahasiswa. Sekian dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.